Bang Mulim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi cuaca wabarakatuh. Melbourne? Ada macam perawan bertingkah kata orang. Berapa hari yang lalu panas, hampir 30 derajat. Tiba-tiba mulai hari Senin turun setengah, 14 derajat. Ini hari 14 derajat, besok 14 derajat. Nanti baru naik lagi. Padahal ini sudah musim semi, sudah menjelang musim panas. Ya begitulah Melbourne. Melbourne itu khas. Sampai mereka harus beli komputer khusus itu untuk mencoba perakiraan cuacanya. Tak bisa, Pak. Satu hari, kadang-kadang bisa 4 musim dia. Tiba-tiba panas, tahu-tahu datang angin dari kutub selatan, juga didingin setengah mati. Bisa turun sampai 18 derajat tuh suhu. Anomali, Bang? Sebetulnya enggak? Ya, itulah dia. Karena Melbourne itu nggak tahu kenapa dia lain daripada yang lain. Cobalah bayangkan, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, wah, orang pergi ke pinggir laut. Padahal tidak diperbolehkan, karena kami sekarang ini untuk di Melbourne terkena lockdown. Tidak boleh lebih dari 5 km dari rumah. Cuma ada bagusnya. Kalau Muslim, misalnya dia mencari daging halal, dia boleh pergi melampaui 5 km mencari toko yang menjual daging halal. Tapi mesti toko halal yang terdekat ya. Kalau pergantian cuaca gitu, penyakit yang biasa itu apa? Kalau di Indonesia kan pilek. Cuman aneh saja bahwa kalau kita sebelumnya, sehari sebelumnya kemarin pakai AC, ini hari pakai pendiangan untuk menghangatkan kamar. Ya jatuh menghangatkan rumah. Ya itulah yang terjadi. Tapi itu merupakan konsekuensi lah. Konsekuensi dari hidup di Melbourne. Dan tidak bisa 100% ya, tapi ada juga. paling tidak ada aneka ragamnya, ada variasinya. Jadi lebih tidak bagus, Bang. Lebih bagus di Melbourne tuh paling ada 4 musim. Kita lebih banyak, Bang. Musim rambutan, musim durian, musim langsat. Itu lain lagi. Di sini juga ada musim itu. Musim buah ceri itu yang paling disukai oleh banyak orang dari Asia itu. Biasanya kalau musim pertama itu nanti dilelang satu box itu, satu kotak itu bisa sampai 10.000 harganya, dolar. Orang beli itu hanya barangkali untuk senang-senang hati aja lah, orang punya duit barangkali sayang dia duitnya nggak dipakai barangkali. Jadi sekarang ini kalau misalnya nanti musim kira-kira bulan Januari lah, itu musim panas. Jadi banyak orang, ada kawan dari Medan, wah dia paling suka itu. Kita cari kebun, ya nanti kita masuk mesti bayar. Lalu kita petik. Nah berapa yang kita petik itu, mau pulang kita ditimbangnya. Harus bayar lagi. Apa boleh buat, karena suka. Jadi apa yang kita lakukan, waktu kita masuk di dalam, kita boleh makan sebanyak mungkin. Jadi dimakanlah puas-puas, jadi pulang itu bawa aja setengah kilo, supaya jangan bayar terlalu mahal, tapi sudah puas makan buah ceri. Karena itu barangkali termasuk buah yang termahal itu. Ya. Sama dulu Bang, waktu di Berangrang, dekat Binjai, Berangrang itu gitu juga, boleh masuk. Kemudian ada juga Tanjung Merawa, masuk ke kebun durian, kebun sebenarnya, hutan durian. Boleh nunggu di situ Bang, nunggu di dangaunya itu, duduk kita. Kadang-kadang kita rame tuh sama kawan-kawan, dan biasanya malam Bang. Ya, jadi kita di situ kita main truk, main apa, menunggu durian jatuh. Kedua bus. Nah kalau dia jatuh Bang, jangan buru-buru datang, jangan buru-buru kejar, karena harimau biasa udah nunggu di situ. Iya. Jadi kalau dulu jaga kebun durian, kebetulan kami dulu punya kebun durian di Tanjung Selamat. Tanjung Selamat itu tidak begitu jauh dari Medan. Jadi kalau sudah musim durian, didirikanlah gubuk, tapi mesti pakai tiang tinggi dari bambu. Kalau mau maghrib, ya kita sudah mandi, sudah wudhu semua, naik ke atas, tidak turun lagi. Tapi sebelum naik ke atas gubuk, untuk bermalam, itu mesti bawa 2-3 durian, kira-kira 20 meter dari gubuk. Itu dia Raja Hutan datang. Malam-malam dia datang. Lenggang-lenggoknya berjalan itu kan. Dan cara dia membuka durian itu, dan nanti durian itu bersih, bijinya itu bersih, tidak ada sedikit pun ketinggalan daging durian itu di situ. Harimau suka sekali makan durian, seperti gajah. Cuma gajah ditelannya. Setelah ditelannya, dibuangnya kembali, itu durian tak ada rasanya. Tapi sebelum dia makan, dia gulung dulu dengan rumput-rumput kering itu. Gajah tuh, baru dia telan. Nanti dia keluarkan lagi, sudah tak ada lagi rasanya tuh. Entah bagaimana proses di dalam perut gajah itu bisa dihisapnya semua rasa durian. Di sini keluarnya kan dimuntahkan kan, bukan dari belakang kan, bukan dari dubur. Biasanya tuh kata orang dari belakang. Kalau kita tahu cuma pernah dibawakan orang itu dengan berumput-rumput tuh, inilah durian dari perut gajah katanya. Apakah dari mulutnya tuh dari belakangnya tak tahulah kita. Biasanya knalpot itu prosesnya kayak kopi luwak juga berarti.
Nah, kopi luwak sekarang ini akan ada usaha apa kami lihat di televisi di Australia baru-baru ini. Itu rupanya di Bali sekarang banyak orang yang beternak luwak. Dan ini dianggap sebagai suatu kekejaman. Maka gerakan-gerakan penyayang binatang di Indonesia terdiri dari orang-orang Indonesia mulai mengatakan kepada luar negeri, kalau bisa jangan dibeli lagi nih kopi luwak ini. Kenapa? Karena mereka memperlakukan luwak itu dengan sangat kejam. Katanya. Kalau dahulu, luwak liar. Nah, ini ada satu cerita mengenai kopi luwak ini. Ketika SBY sebagai presiden datang ke Australia, bertamu ke Australia, dia membawakan hadiah untuk Perdana Menteri Australia 1 kilo kopi luwak yang sudah digoreng, oke. Dan kemudian di dalam sebuah bingkai berkaca ada sebutir kopi luwak, tapi belum digoreng. Nah, ketika dibawa masuk, ini Presiden Republik Indonesia datang bertamu ke Australia untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Australia, yang jabatannya samalah dengan Presiden karena dia kepala pemerintahan, dia kepala eksekutif. Tapi Pak Bean mengatakan, oh tidak bisa masuk ini. Ya kenapa? Ini kan hadiah dari Presiden Republik Indonesia untuk Perdana Menteri Australia. Iya, tapi ini kopi belum digoreng. Jadi dia karena kopi luwak dan dia katanya keluar dari perut binatang, dia berkemungkinan mengandung barangkali kuman atau apa yang nanti bisa menyebar, membahayakan. Jadi terpaksa dimusnahkan. Kopi luwak yang sudah digoreng 1 kilo masuk, tetapi sebutir kopi yang belum digoreng tapi sudah dihias dalam bingkai kaca, itu disita oleh Pak Bean. Tak menjadi persoalan bahwa itu adalah bawaan seorang presiden dari sebuah negara tetangga Australia diperuntukkan sebagai kepala pemerintah Australia, itu tidak menjadi persoalan karena Australia ini sangat keras dalam persoalan ini. Misalnya pernah Perdana Menterinya pergi ke sebuah tempat di Eropa. Rupanya di sana sedang berjangkit penyakit kuku dan mulut. Dan Perdana Menteri Australia ini sebagai pemimpin tertinggi negara ini pergi rupanya menjenguk ke sebuah peternakan. Ketika dia sampai di Australia, dia tidak boleh masuk sebelum sepatu yang dia pakai itu dimasukkan ke dalam karbol dulu. Padahal dia itu Perdana Menteri, ya paling kalau istilahnya yang paling tinggi lah dia di situ eksekutifnya. Jadi peraturan mereka itu sangat keras. Nah, belakangan juga terjadi kan dengan anjing. Mereka punya anjing pelacak yang sangat luar biasa. Ini ada ceritanya nih. Jadi rupanya ada seseorang yang baru tiba dari luar negeri, itu anjingnya tidak mau melepaskan. Anjing itu terus menggigit celananya. Jadi katakan, apa ini anjing ini menggigit celana, ada urusan apa celana saya digigit? Nggak cari diperiksa di sana, di sini, tidak ada apa-apa. Lalu oleh seorang anggota Pabean dikatakan petugas Pabean, saya bisa lihat dompet saudara. Oke, dia kasih dompetnya. Di dompet itu ada uang dolar Amerika, satu uang dolar Amerika yang sudah agak kumuh. Rupanya uang $1 ini pernah digunakan untuk menghirup narkoba kokain. Kan biasa tuh kalau orang menghirup itu. Nah, ada ketinggalan di situ. Ada ketinggalan sedikit kokain itu. Jadi anjing itu tahu dia. Tahu, jadi hati-hati. Kalau ada uang $1 Amerika itu biasanya diserika aja lah dulu tuh supaya kokainnya hilang. Karena apa? Karena semua uang itu kan ada bakterinya. Di Amerika itu mereka pernah memeriksa itu uang itu banyak sekali bakterinya macam-macam. Jadi harap hati-hati dengan uang. Tapi kalau persoalan anjing pelacak ini, aku pernah sekali pulang dari Indonesia. Sebelum pulang, aku diajak seorang kawan pergi ke pesantren orang Aceh di sekitar Bekasi. Di sana makan kari lah, sedap kari lah, kari ikannya itu Aceh itu kari ikan kayu itu. Dan habis itu dapat pisang. Nah, kawan aku rupanya kekenyangan, dia bilang, ini pisang nih kau bawa aja ke Australia. Karena malam itu aku harus berangkat ke Australia. Ketika aku berada di Bandara Soekarno-Hatta lagi menunggu pesawat, aku teringat ada pisang dalam tas. Ini bahaya nih kalau bawa pisang ke Australia. Pasti nanti akan bisa didenda ini. Jadi aku buka tas, aku makan pisangnya. Aku buang kulitnya. Begitu aku sampai di Melbourne, anjing tidak mau melepaskan tas aku. Dia gigit terus. Buka, dilihat semua, tidak ada barang-barang terlarang. Tapi anjing tidak mau melepaskan. Akhirnya aku teringat dan aku bilang, oh tadi malam sebelum berangkat dari Australia ke Melbourne, perjalanan dengan pesawat udara selama 7 jam, aku ada pisang dan aku makan pisang
Barulah anjing itu rupanya entah bagaimana dikasih makanan atau apa, disuap lah dia supaya disogok dia supaya tidak lagi menggigit tas. Jadi anjing itu sangat peka, sangat luar biasa. Itu menarik sekali karena ya kalau uang itu memang uang itu umumnya berkuman. Makanya di Jepang kalau kita mengambil uang dari ATM, itu uang itu katanya mesti melalui dua semacam gilingan, ya gilingan karet, melalui dua gilingan karet itu keluarkan, yang suhunya itu 200 derajat Celcius. Tetapi uang itu hanya berada di antara dua gilingan itu selama kurang lebih 0,7 detik, tidak sampai hancur uang tersebut. Uang itu, Abang bilang tadi bisa banyak menempel kuman, ya. Ya. Nah, kata orang kuman dengan virus beda. Ya. Apakah uang itu juga bisa nempel virus? Kita nggak tahu kan. Nah, bisa saja. Oke, kalau bisa Bang, kenapa tidak pernah ada pun dari mulai awal Maret kemarin sampai sekarang tidak pernah orang bilang hati-hati dengan memegang uang Anda? Banyak. Karena uang itu kan yang alat tukar, ya. Yang kemudian kita pegang dan itu yang kita terima macam-macam, yang lusuh, yang mana, yang udah dipegang ribuan orang. Betul. Nah, itu makanya sekarang di sini di Australia, Bung Izhari, banyak sekali toko yang tidak lagi menerima tunai. Nah, harian aku ke toko buku, ada satu toko buku biasa, bukan toko buku terkenal. Aku hanya membeli satu lem di situ dan ketika dia mau bayar, dia bilang, "Bang, Pak, bayar pakai kartu, kami nggak terima uang cash." Saya bilang, "Ini harganya cuma 90.000." Saya bilang, "Kenapa saya mesti pakai itu?" Enggak, ini keharusan dari manajemen. Wah, saya kira bagus juga ini. Jadi kita nggak berpengaruh uang yang dipegang banyak orang kan begitu. Tapi memang begitu di sini dahulu. Kalau di bawah $10 mereka tidak mau terima kartu. Kalaupun terima dikenakannya denda. Ya, denda mungkin 50 sen atau 70 sen. Sekarang bahkan kalau kita belanja 70 sen pun mereka lebih suka kalau kita bayar dengan kartu. Karena dengan uang itu ya seperti dikatakan uang itu akan terjadi transaksi, dia terima uang, misalnya ada pengembalian, dia kembalikan dengan kita. Itu sudah banyak proses. Ya. Jadi itu salah satu sebabnya mereka mengatakan kalau bisa, dan banyak toko-toko itu mengatakan pembayaran hanya dengan kartu, tidak lagi dengan uang. Ya, betul. Ya, tapi di Indonesia sejak awal aku tidak pernah dengar, tapi kita tahulah menjaga diri kita sendiri, bahwa uang itu yang paling banyak dipegang orang dan itu paling banyak kemungkinan beredarnya virus juga bisa di situ, sehingga kita kadang-kadang kita nggak mau. Bang, oke. Tadi Abang sempat singgung tadi mengenai keberadaan dari seorang presiden dari negara adidaya, dari dua negara adidaya yaitu China dan Amerika, yang sangat powerful, ya. Dan bagaimana Abang bayangkan negara ini memiliki standar kesehatan yang paling tinggi, apalagi bagi presiden. Tetapi begitu pun tembus juga positif. Waduh. Ini suatu hal yang barangkali kalau orang bilang sana, ada yang bilang itu karma is not karma, is a consequences. Ya, bahwa dia mendapatkan itu, ya mungkin juga ada orang bilang, wah ini karena mulut besar, karena dia sering mengelecehkan apa, oh enggak. Sebenarnya ini consequences. Dia jarang pakai alat pelindung diri. Itu pertama, karena dia juga anggap enteng. Jadi ceritanya dalam keluarga Trump ini, dari kakeknya dahulu, itu dikatakan keluarga Trump tidak boleh sakit. Keluarga Trump itu tidak boleh. Anggota keluarga Trump tidak diperbolehkan sakit. Itu kakeknya punya keyakinan seperti itu. Kita ini Trump, dan Trump tidak pernah sakit. Nah, begitu. Jadi kan sudah banyak tulisan-tulisan mengenai Donald Trump ini oleh keponakannya, oleh adik perempuannya, semuanya mereka itu mengatakan bahwa dia ini orang sebenarnya tidak bertanggung jawab. Kan masalahnya begini. Dia mengatakan kepada rakyat Amerika dan kepada umat manusia bahwa dia paling pinter membuat deal. Kalau negosiasi pokoknya tidak ada duanya. Ada bukunya tuh kan, Bang? Itu, bukunya kan The Art of Deal. The Art of Deal, ya. Dia mengatakan. Tapi ketika dia digugat baru-baru ini, karena dia tidak pernah bayar pajak, dia katakan, oh saya karena tekor terus. Usaha saya tekor terus. Nah, kalau dia seorang pengusaha yang hebat, bagaimana dia bisa tekor terus? Karena yang terungkap itu dia hanya bayar $745. Ya, itu kan
aneh bin ajaib. Orang yang punya miliaran dolar bayar $745 tidak masuk di akal. Jadi dia kemudian mengatakan, ini sepele, seperti Presiden Brazil, Bolsonaro. Ini katanya COVID ini kita akan kalahkan dia kata dalam waktu dekat. Ini macam influenza saja kecil. Akhirnya karena dia tidak bertanggung jawab, dan ini barangkali kalau mau dikatakan karma itu mungkin, karena begini, kalau boleh diceritakan sedikit. Di Amerika itu yang namanya Mahkamah Agungnya punya 9 orang anggota. Presiden mencalonkan seorang anggota Mahkamah Agung. Senat akan menentukan apakah calon ini diterima atau tidak diterima. Nah, ketika seorang anggota Mahkamah Agung meninggal dunia, seperti yang baru-baru ini, ya, seharusnya itu kan meninggalnya baru ini saja, baru beberapa minggu yang lalu. Seharusnya Trump tidak boleh menggantikannya. Karena apa? Ini tahun pemilihan. Pemilihan presiden sudah tinggal hanya beberapa waktu. Kita tahu dalam tahun 2016, itu adalah tahun terakhir dari kepresidenan Barack Obama, Joe Biden. Waktu itu harus digantikan seorang anggota Mahkamah Agung Amerika. Lalu pihak Partai Republik yang waktu itu minoritas mengatakan, tidak adil, tidak etis. Kalau Obama yang mencalonkan. Jadi harus ditunggu sampai ada presiden baru. Setelah itu, presiden baru itu adalah Donald Trump. Jadi semacam ada persetujuan lah begitu secara etika, macam ada tradisi. Kalau di tahun terakhir seorang presiden dia tidak boleh. Karena apa? Seorang anggota Mahkamah Agung Amerika yang jumlahnya 9 orang itu menjabat seumur hidup. Sampai dia pikun atau nyanyok, kata orang Medan, atau sampai dia mati. Seperti Roosevelt baru-baru ini. Jadi, tapi apa yang dilakukan oleh Trump? Dia ngotot. Dia punya hak katanya untuk mencalonkan hakim agung yang baru. Yaitu seorang perempuan muda berusia 48 tahun, seorang Katolik yang dikenal sangat keras memegang ajaran Katolik. Bernama Amy Coney Barrett. Jadi 48 tahun bisa-bisa dia mengabdi di Mahkamah Agung Amerika itu sampai 40 tahun barangkali, sampai umur 80 sekian ya. Dia kemudian nanti akan diajukan namanya ke Senat. Dan Senat Amerika sekarang ini dikuasai oleh Partai Republik. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa hakim agung yang baru ini akan terpilih. Nah, biasanya seorang presiden Amerika itu kalau ada kesempatan mencalonkan hakim agung, itu dia cari hakim yang sejalan pikirannya dengan dia. Nah, sedangkan yang namanya Amy Coney Barrett ini, dia anti pengguguran kandungan. Sedangkan Mahkamah Agung Amerika yang lalu itu sudah mengesahkan pengguguran kandungan. Kalau alasan-alasannya bisa ditolak. Jadi banyak hal-hal nanti yang konservatif katanya akan dikembalikan. Karena apa? Karena sekarang mayoritas hakim agung di dalam Mahkamah Agung Amerika itu adalah orang-orang yang sehaluan dengan Donald Trump. Jadi kalau kita ingat, kalau Bung Izhari ingat, dalam pemilihan presiden tahun 2000, itu ketika Bush bertarung dengan Al Gore, itu sebenarnya Bush itu bukan terpilih karena mayoritas, tapi karena keputusan dari Mahkamah Agung. Itu jadi dikhawatirkan. Sekarang Trump mengatakan kalau dia sampai kalah dalam pemilihan tanggal 3 November nanti, maka itu niscaya adalah suatu perbuatan curang. Ada kecurangan. Dia langsung sudah mencapai gitu, Bang. Tapi bukankah juga Trump itu kemarin juga menang lawan Hillary kan? Juga itu, Bang. Hillary dia tidak mayoritas. Secara suara tidak mayoritas, tetapi sistem yang berlaku di Amerika yang namanya Electoral College, ini yang membuat dia bisa menang. Padahal suara dia tidak sebanyak seperti suara Hillary. Dan sekarang dia sudah mengatakan, sehingga mengagetkan orang dengan mengatakan, wah kalau saya kalah, saya tidak mau keluar dari Gedung Putih. Nah, sedangkan kalau dia kalah itu berarti ada kecurangan. Ada kecurangan. Tapi itu dia, bahwa si Trump itu diduga terkena COVID-19 atau Corona ketika dia mengumumkan di Taman Mawar, itu istilah Rose Garden, di Gedung Putih itu ada Taman Mawar, dihadiri kurang lebih 140 orang. Waktu dia menampilkan dan mengumumkan, mencalonkan Amy Coney Barrett
untuk menjadi hakim agung pengganti Ruth Lindbergh. Nah, di situ kabarnya kepala stafnya sudah kena, juru bicaranya sudah kena. Dan mereka semua di sana tidak pakai masker, Bang. Itu kebanyakan tidak pakai masker. Pada waktu baik Trump, baik pun si Barrett itu tidak pakai masker. Ya, itu kita lihat. Tapi masalahnya begini. Seorang mengatakan kepada saya, wah hebat kali katanya. Biar mereka benci Biden misalnya sebagai lawannya, itu mengatakan kami mendoakan, kita saya dan istri saya mendoakan supaya kamu lekas sembuh, ya sebagai begitu. Tapi Perancis melalui juru bicara pemerintahnya mengatakan bahwa yang namanya virus corona ini tidak pandang bulu. Jadi maksudnya orang yang seperti Trump ini yang sudah begitu takabur, sesumbar, berkoar-koar dan lain sebagainya juga bisa kena. Nah, masalahnya sekarang ini walaupun dia mengatakan dia sudah boleh dikatakan sembuh dan pulih seperti sedia kala. Kemarin dia naik mobil. Katanya, kenapa? Oh, karena begitu banyak pengagumnya, pemujanya, pendukungnya, dia terpaksa mesti keluar katanya. Nah, menurut dan dia naik mobil itu, Bang, mobil itu 2 buah. Dan mobil itu bukan hanya anti peluru, tapi juga anti virus. Luar biasa itu mobil. Gede sekali. Itu ceritanya memang. Dan dia pakai masker, kita lihat. Very close seal lah, di seal betul, sehingga virus pun tidak bisa masuk katanya. Jadi ini luar biasa, Bang. Kalau aku lihat begini, Bang, aku juga pernah tahu banget ya, keluarga ini tidak hanya tidak boleh sakit, mereka sudah diajarkan juga oleh ayahnya bahwa manusia itu punya insting killer gitu, ya insting untuk membunuh, dan mereka itu memang harus membunuh sebelum dibunuh. Itu luar biasa. Dia punya stigma yang mereka lakukan dan memang berhasil. Kalau kita itu Amerika. Ya, tapi kalau kita melihat Trump, memang dia sosok yang luar biasa. Kita harus akui itu. Ya, karpet merah kan dari dulu, dan kemudian dealnya juga bagus. Bayangkan, Bang, waktu dia membangun New York yang kumuh itu kan luar biasa ya. Bahwa dia mendapatkan pembebasan pajak selama 40 tahun. Nah, itu selalu dia begitu. Dia selalu pembebasan pajak terus. Nah, itu maka dia pikir, kalau kita pikir kenapa pajaknya jadi sangat begitu kecil, karena dia berharap juga dia dapat pembebasan pajak. Karena dengan membangun kota. Ada 2 pajak, Bung Yazari. Pajak negara bagian dan pajak nasional. Inland Revenue Service, ya IRS itu dia lain. Itu tidak ada pengecualian seperti itu. Tapi kalau dikatakan itu, Amerika itu memang negara bunuh atau dibunuh. Kalau kita lihat sejarahnya itu penuh kekerasan. Ya, betul. Jadi Amerika itu sekarang dikatakan sudah kecanduan perang. Oleh sebab itu, presiden yang sangat disayangi sebenarnya bernama Eisenhower atau Dwight Eisenhower, keturunan Belanda. Ketika dia masih berkuasa sebagai presiden, dia pernah memperingatkan hati-hati dengan apa yang disebutnya military industrial complex, bahwa di Amerika itu ada kerjasama antara militer dengan industri. Industri ini akan mendorong supaya militer terus perang, supaya industri bisa terus buat senjata. Ya, betul. Itu yang penting. Itu yang penting bagi mereka. Yang dipentingkan itu hanya uang. Oleh sebab itu Amerika suka dikatakan bahwa Amerika itu candu, sudah ketagihan perang. Kalau tidak ada peperangan, dia itu agak barangkali risih dia. Ini kok nggak ada perang ini, barangkali begitu kira-kira. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, misalnya kita baca buku, like John Wayne ya. Ya, betul. Itu mencerminkan. Jadi sebenarnya juga mereka tidak terlalu hebat. Oke lah, mereka ikut perang dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ikut dalam, tapi Perang Korea juga tidak selesai. Ya, betul. Ya. Kemudian Perang Vietnam kalah telak. Keok mereka. Afghanistan minta damai. Dia terpaksa minta damai pada Taliban di Qatar sana. Tahan dia macam mana. Sekarang mau angkat kaki dari Irak dan sebagainya. Mulai merasakan bahwa sebenarnya, kata Benjamin Franklin, salah seorang tokoh dan pendiri Amerika, there never was a good war or a bad peace. Belum pernah ada peperangan yang baik dan perdamaian yang buruk. Itu padahal ada petuah seperti itu. Tapi karena mereka waktu membuka, mereka sebutnya membuka wilayah baratnya dengan cowboy-cowboynya, seperti Jesse James, Sundance Kid, dan Wild Bill Hickok, dan sebagainya. Mereka itu betul-betul menggunakan senjata. Kekejaman mereka terhadap bumi putra Indian, itu payah dicari tolok bandingnya. Mereka melakukan, misalnya,
mereka membunuhi apa yang dinamakan bison, itu semacam sapi, Ya, betul. sapi liar. Itu menjadi andalan kaum bumi putra Indian, bukan saja untuk makanan, tetapi terutama kulitnya untuk dipakai bikin kemah dan juga untuk bikin selimut musim dingin yang begitu dingin. Itu apa yang dilakukan oleh Amerika. Mereka habisi bison sehingga orang-orang Indian ini tidak punya selimut. Maka dikasih selimut yang sudah diberi kuman penyakit tifus atau penyakit kolera. Ya, itu caranya mereka menghabisi kaum bumi putranya. Jadi kalau mereka mengatakan cleansing gitu ya. Ya, kan coba itu ada namanya Rushmore, pegunungan Rushmore. Di situ itu ada yang 4 patung. Semacam ya patung-patung dari presiden-presiden seperti Abraham Lincoln dan sebagainya. Ya. Itu sampai sekarang masih menjadi perkara mengenai hak milik karena itu milik orang Indian. Saya tidak begitu diperdulikan. Jadi ketika Amerika mengatakan dirinya sebagai negara yang paling demokratis, paling adil, itu tidak benar. Karena kalau kita lihat di selatan Amerika, itu ada misalnya Jim Crow istilahnya, itu suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyatnya itu yang sangat menganaktirikan orang-orang Afro-Amerika, orang-orang kulit hitam. Itu kesian, sampai sekarang kita lihat juga itu terjadi juga di Amerika. Bang, kembali ke Trump tadi, ini agak masih menarik kita bicarakan sebentar. Kemarin itu begini, ketika dia dinyatakan positif, ya, COVID-19, oke, itu kan kaget. Itu breaking news di seluruh TV internasional, itu breaking news. Nah, kita sebagai penonton, kita melihat, kita tentu juga punya bagaimana kita memandang sendiri ya. Yang aku bayangkan pada waktu itu, Bang, adalah seorang kepala negara dari negara adidaya, ya, yang kemudian begitu hebat dia punya pertahanan medisnya, peralatannya juga kena. Tapi ada juga mengatakan, apa betul? Bukankah ini semacam siasat? Ya, terpikir juga. Buktinya kemudian setelah 2 hari dari rumah sakit itu dia keluar. Ini hari dia keluar dari rumah sakit, naik helikopter ke White House, dan kemudian dia sempat buka di halaman itu. Nah, dan dia mengatakan I'm strong, I'm fine. Ya, dia menunjukkan bahwa dia showing off lah. Dia show off betul, mengatakan bahwa dia itu very very tough, dan dia buka sebentar. Nah, itu timbul semacam gambaran di tempat kita. Apakah betul dia positif? Apakah betul dia terjangkit? Apakah ini hanya untuk main sebentar masuk? Ini hanya untuk permainan politis, untuk menaruhkan katakanlah semacam, nah saya ini teraniaya karena COVID, tetapi saya kuat melawan COVID. Dia bilang, jangan sampai COVID itu mengatur hidup manusia. Itu dia bilang begitu, Bang. Don't let the virus dominate your life. Ada joke-nya mengatakan gini, Bang. Si Biden tuh bingung mau bilang apa sama si Trump. Dia bilang, bagaimana ya? Saya turut prihatin dengan Anda punya penyakit, virus. Tapi akhirnya dia bilang, udah Biden gampang aja. Mr. President, stay positif. Ya, positif dalam 2 arti. Ya, betul, positif. Kita tidak mau positif COVID, kita mau negatif COVID, tapi hidup itu mesti positif. Cuma begini, kalau kita lihat kan dokter pribadi Trump itu, Sean Connery, itu orang yang muda sekali. Ini bersimpang siur. Keterangan yang dia berikan kepada media bersimpang siur. Padahal katanya waktu Trump masuk itu sempat dia 2 kali diberikan oksigen. Karena oksigen dalam darahnya itu, zat oksigen dalam darahnya sudah sangat turun. Maka dia 2 kali diberikan oksigen. Kemudian dikasihkan suntikan steroid. Yang itu sebenarnya tidak akan diberikan kepada penderita ringan. Mereka yang menderita ringan tidak akan diberikan suntikan itu. Nah, itu tapi bayangkan. Dia punya dexamethasone, dexamethasone itu dosis tinggi. Ya, itu dia. Makanya dia diberikan itu katanya. Tapi kalau dia memang sembuh, dia niscaya akan menang dalam pemilihan presiden tanggal 3 November. Karena orang memang betul. Orang lain seumur dia. Karena dia dianggap bahwa pada usia 74 tahun, dengan tinggi badan 190, seharusnya berat badannya 97.
dia 115. Ya, Sebenarnya dia tidak obesitas. terlalu tapi sudah diakui obes. Sudah dianggap sebagai terlalu gemuk. Ya. Karena kan COVID ini barangkali secara sendirian dia tidak membunuh. Tapi kalau ada penyakit bawaan, apalagi diabetes, penyakit gula, penyakit jantung, dan lain sebagainya, ini yang akan memperparah keadaan. Jadi kalau Trump memang nanti sembuh dan misalnya bisa ikut dalam perdebatan dengan Biden berikutnya di Miami, itu orang akan mengatakan orang ini memang sakti. Orang ini memang sakti. Tapi satu hal, waktu dia keluar naik mobil yang Ishari katakan mobilnya luar biasa itu, virus, ya. Dia mengatakan, wah lihat itu orang-orang di pinggir jalan tuh, mereka begitu cinta sama Amerika. Bukan sama dia mengejawen tahankan dirinya itu sebagai Amerika. Mereka begitu cinta pada Amerika, katanya. Tapi memang unik. Jadi Trump ini juga sangat menarik ya. Kita lihat, kadang-kadang kita kesel, tapi kita ada juga nilai-nilai heroiknya. Barangkali memang ini diajarkan oleh keluarganya, Bang. Gimana mereka itu membangun New York dari kumuh sampai begitu cemerlang, luar biasa. Dan kemudian walaupun dia beberapa kali kalah dalam beberapa tetapi dia kuat. Maksudnya begini, sekarang pun dia tunjukkan, kalau nggak salah kemarin itu dia sudah menunjukkan bahwa I'm very strong, gitu. Tidak boleh didominasi oleh COVID. Itu juga satu ajaran bagus kepada masyarakat yang bukan hanya Amerika. Bahwa kita positif lah hidupnya, jangan didominasi, tapi tidak positif dalam ini. Nah, jadi Bang, kalau aku lihat begini, kita tidak tahu, tetapi Trump is someone lah, gitu ya. Dia itu adalah, kalau aku bilang, he's a man lah. Ya, ada juga terasa begitu. Walaupun kalau kita lihat ini terbalik semua, Bang. Yang dia lakukan itu adalah satu hal yang mempribadi, kalau aku bilang. Bahwa dia yang penting sesuai sama dia aja. Apa maunya, kece orang kan begitu. Apa maunya lah. Coba lihat, di California terjadi kebakaran hutan yang begitu dahsyat yang belum pernah. Lalu dia mengatakan, orang mengatakan ini karena perubahan iklim. Jadi tolong Presiden, katanya, kembalilah ke persetujuan Paris. Kan dia keluar dari persetujuan Paris mengenai alam lingkungan. Ya, betul. Dia mengatakan bukan. Ini terjadi karena kegagalan dalam melakukan pengelolaan hutan. Kayu-kayu yang tumbang, ranting-ranting tumbang itu sudah dibersihkan. Jadi dia menyalahkan gubernur. Dia pintar sekali. Dia mesti bisa menyalahkan orang lain. Selamanya dia menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Ya, tapi kalau dipikir, cara mendidik, ya. Jadi cara mendidik anak itu seperti orang yang pernah menjadi orang terkaya di Australia namanya Carrie Packer. Carrie Packer ini kayaknya karena media. Sebelum Murdoch, ya, dia kaya. Nah, anaknya itu mengatakan, dia cerita, ayah saya, dia sekolah di Geelong. Geelong itu sebuah kota kedua terbesar di Melbourne, di Victoria. Setelah Melbourne, Geelong. Geelong itu letaknya 60 km. Itu ada sebuah sekolah di situ. Itu anak-anak dari Indonesia juga, anak-anak orang-orang kaya-kaya dari Hong Kong, dari Belanda, pokoknya Pangeran Charles dari Inggris pun pernah sekolah di situ. 1 tahun itu ada kawan yang menyekolahkan anaknya di situ. Dia mengatakan, Bang, ini katanya setahun $33.000, Bang. Setahun, tapi termasuk tempat tinggal. Cuman tempat tinggal itu, ini anak dari Indonesia yang sudah terbiasa punya kamar sendiri, punya itu, harus kongsi dengan 7 orang lain, 8 orang. Nah, ini Carrie Packer ini, dia disekolahkan di Geelong Grammar. Ketika libur sekolah, dia pulang ke Sydney. Itu jaraknya 1000 km. Lalu ayahnya tanya, raket tenis kau mana? Oh, saya tinggal di sana. Pergi kembali, ambil. Padahal itu ongkos perjalanan untuk kembali ngambil raket itu lebih mahal tapi diberi itu pelajaran bagaimana harus bertanggung jawab. Nah, itu Carrie Packer ini orangnya memang suka nyentrik. Waktu dia main polo itu dengan kuda itu, polo dengan yang di atas kuda, ya. Tiba-tiba dia terkena serangan jantung. Datang ambulans, kebetulan di ambulans itu ada defibrillator untuk menggerakkan jantung lagi. Jantung itu sudah berhenti, digerakkan dengan mesin itu. Nah, waktu dia tanyakan, apakah semua, dia waktu di rumah sakit, dia tanya, ini apakah semua ambulans di sini pakai mesin ini? Oh, tidak. Hanya sebagian. Oh, kalau begitu saya lengkapi semua ambulans yang ada itu dengan mesin tadi, dia bayar. Dia sempat mati suri. Nah, waktu dia siuman dan dia sudah sembuh, dia cerita. Nah, orang bertanya, kabar baiknya apa?
tidak ada neraka. Kabar buruknya tidak ada surga. Dia memang tidak percaya pada agama. Jadi dia bilang kan waktu saya mati tadi saya mengalami ketiga dua hal. Ada satu kabar baik, satu kabar buruk. Ya itulah dia carry packer yang luar biasa itu. Majalahnya itu dijual sampai sekarang masih ada. Namanya Women's Day. Women's Day itu dijual di supermarket tiap hari Selasa. Tapi itu minat baca, Ezari. Orang Indonesia kabarnya dari 72 negara yang disurvei, Indonesia nomor 61 dalam minat baca. Kita hanya setingkat lebih baik dari Botswana di Afrika. Karena banyak sekali orang kita kurang suka baca, lebih suka sekarang ini kabarnya melihat internet daripada membaca buku atau koran atau majalah dan sebagainya. Sedangkan di Australia ini kita lihat, kalau kita naik kereta api, misalnya pagi itu, kalau mereka tidak baca koran, itu baca buku. Atau sekarang ini tentunya baca tablet itu ya dari iPad dan sebagainya. Nah, kita kurang minat baca. Jadi penulis-penulis seperti kita ini sangat merasa risau nih karena orang di Indonesia kurang minat baca. Memang betul minat baca ini kurang, tetapi ya macam sekarang bang kita minat baca masih tinggi. Kemampuan mata yang barangkali masih sudah berkurang. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi belanja buku bang ke toko buku itu, kita beli bisa banyak buku, mungkin baru kita baca itu tahun depan. Karena pelan-pelan. Tapi yang penting punya dulu. Gitu. Oh itu penting sekali. Karena begini, buku itu kalaupun tidak dibaca, menjadi hiasan yang paling indah. Ya. Buku biarpun tidak dibaca, menjadi hiasan yang paling indah. Ya, betul. Nah, tapi kan orang, ya itu dia. Aku punya satu buku bang, ini sudah lama sekali aku beli. Ini waktu aku masih remaja. Bisa bang lihat. Ya. Ini mengenai teori evolusi manusia. Ya. Jadi, padahal dia seorang pastor, tetapi dia bicara tentang evolusi Darwin. Dan ini luar biasa. Pater Teilhard Chardin ini tipis sekali. Ini aku beli tahu di mana bang? Toko buku Delhi di Kesawan. Oh iya. Kalau aku lihat tanggalnya, aku beli ini tanggal 28 Oktober tahun 1975. Nah, tetapi ini dibaca terus sampai sekarang dibaca terus. Ya. Mengenai teori evolusi. Ya, yang dia mengatakan bahwa sebetulnya dia bilang bahwa manusia itu akan terus berevolusi, menajamkan, menyempurnakan dirinya. Ada dua macam ya. Menyempurnakan diri bagaimana? Menyempurnakan diri dalam raga atau di dalam jiwa. Di dalam raga ini sudah dilakukan banyak orang. Bersolek, operasi plastik, ya, kuku dicat, rambut dicat, itu adalah menyempurnakan diri. Tetapi menyempurnakan satu lagi adalah menyempurnakan pikiran, ya, gaya cara hidup. Jadi bukan gaya hidup, cara hidup. Aku lihat, wah, ini benar. Kan kalau kita baca evolusi ini, kita mengetahui Neanderthal itu manusia yang gede-gede, besar dan bengis dan itu. Tapi mereka dikalahkan oleh Homo sapiens. Iya, betul. Sapiens itu artinya yang bijaksana. Jadi di sini akal mengalahkan otot dan manusia. Tapi menarik kalau Izhari mengatakan, karena kalau kita bicara mengenai persoalan evolusi, kita selalu mendengar Charles Darwin. Itu Charles Darwin sebenarnya karena keyakinan agamanya, dia betul-betul trauma sewaktu harus menyimpulkan bahwa memang evolusi itu terjadi. Nah, yang menarik, origin of species ya. Ya, the origin of species. Jadi dia mengatakan, terlalu dibilangkan survival of the fittest. Ya, survival. Jadi yang survive itu yang paling kuat, yang paling itu. Ya. Tetapi tanpa banyak barangkali disadari, Al-Quran itu mengatakan, kami ciptakan manusia atwara secara bertahap. Ya, ini bagaimana mau mengupas perkataan atwara ini? Inna khalaqnakum atwara. Kami ciptakan kamu secara bertahap. Apa artinya itu secara bertahap? Apa adanya sampai menuju kesempurnaannya, gitu. Barangkali itu, karena memang manusia ini yang paling sempurna. Dalam surat At-Tin dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling betul. Sumaradatnahu asfala. Tapi dikembalikan menjadi tidak. Tapi bukan itu. Yang menarik ini, atwara ini.
bahwa kami ciptakan manusia secara bertahap. Ini maksudnya apa ini Al-Quran bertahap ini? Ini yang in stages bahasa Inggrisnya kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Quran in stages. Ini maksudnya apa ini Al-Quran apa sudah ada di abad ke-7? Abang udah dapat tuh. Kalau aku belum dapat, tapi aku bisa melihat bikin begini ya. Kita lihat kelahiran kita. Kan kelahiran anak kita. Ya. Kita lihat bangun tubuh, bentuk tubuh. Anak sekarang tinggi-tinggi, Bang. Nah, itu diet. Itu karena diet. Nah, itu jadi kenapa? Apakah menu makanan? Jadi kuciptakan manusia secara bertahap untuk menuju ke kesempurnaannya. Ini itu. Nah, kalau kalimat itu lihat sekarang gini. Abang pernah terbayang ketika kita dulu pertama kali jumpa sekitar 40 tahun yang lalu kita ngomong. Pernah terbayang kita bisa bicara begini? Oh, tidak. Nah, pakai handphone saja kita masih handphone yang diputar. Operator kalau punya telepon, aku tak punya telepon di rumah, ibu tinggal di kampung. Kalau kita juga bertelepon dulu minta nomor kan, oh belum ada kawat gitu. Sampai aku pernah bilang mau beli kawat, saya tahu orang jual kawat itu. Jadi belum masuk sambungan. Ya itulah keadaan itu berkembang terus terjadi ya. Perkembangan itu, kemajuan. Pertama kali aku melihat pemain-pemain voli dari Jepang, aku tak masuk di akal. Apa ini orang Jepang? Tingginya macam tiang lampu. Macam galah tinggi-tingginya, padahal kita tahu orang Jepang itu pendek-pendek. Tapi itulah, kalau kita lihat sekarang saja pun, anak-anak Indonesia di Australia ini, aku saja dulu dikatakan orang paling tinggi, makanya main bola jadi penjaga gawang. Tidak ada artinya. 1,76 meter tidak ada artinya. Makanya aku disuruh kau jadi kiper aja lah kau karena kau tinggi gitu. Padahal tidak ada dibandingkan tinggi sekarang ini tidak ada artinya tinggi seperti ini. Tapi seperti itu memang manusia itu karena disebabkan oleh katanya nutrisinya karena makanannya. Itu membuat mereka lebih ya. Tapi juga sekarang kita melihat dengan makanan ini juga orang menjadi obes seperti yang terjadi dengan Donald Trump. Walaupun manusia itu berkembang harusnya menuju kesempurnaan, tetapi sekarang ini barangkali 60% penduduk Australia bisa disebutkan obes, mengalami obesitas. Dan ini dianggap sebagai bahaya baru, bahaya terbaru. Kita juga kena, Bang. Kalau aku lihat misalnya orang-orang Afrika yang pindah ke Australia, itu waktu mereka datang itu kurus kering. Tapi setelah mereka berada di Australia bisa menjadi gemuk karena makanan mereka sudah tidak makanan asli mereka lagi. Karena mereka sudah makan makanan barat dan itu rupanya badan itu bereaksi seperti itu. Jadi mereka lebih kelihatan jadi besar-besar, gemuk-gemuk. Dan banyak orang-orang Asia di sini yang cukup gemuk karena makanan mereka, apalagi kalau sudah makanan siap saji itu. Jadi karena apa? Karena gulanya itu. Kalau itu pun karena itu, Bang, yang takut orang kita karena kena promosi aja. Terbawa promosi bahwa kalau korban iklan. Korban iklan istilahnya. Kalau kita tidak McDonald, berarti kita bukan manusia modern. Wah, kan repot itu. If you drink ada satu minuman. If you drink this and then you become modern, you become millennial. Wah, ini susah kalau begini. Apalagi Bang, gaya hidup, Bang, gaya hidup minum kopi. Di depan rumah Abang itu dulu jalan masjid tuh, di simpang tuh ada kedai kopi kecil. Kedai kopi Cina. Itu mejanya pun meja pualam itu, Bang. Meja pualam. Dingin. Itu, Bang, kopinya luar biasa. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu, pakai kaos kaki menyaringnya. Pakai kaos kaki, Bang. Pakai ganja. Itu katanya itu lebih enak dari Starbucks. Lebih enak dari yang lain. Jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Jadi waktu dia menggoreng kopi itu kan semacam silinder bulat itu diputar terus, nanti dikasih mentega sedikit, belakangan baru dikasih air ganja ceritanya. Itu harum bau kemana-mana di kampung. Nah, kita tahu si Toke lagi goreng kopi. Nah, habis itu memang macam kaos kaki, disaringnya. Tapi itu kopi asli. Kopi di Indonesia itu saking terkenalnya, aku ingat waktu aku pertama kali ke Inggris, mereka tidak menyebut kopi dari Indonesia itu sebagai kopi Indonesia, tapi Jawa. Mereka menyebutnya Jawa. Kopi lain yang datang dari Amerika Selatan, yang datang dari Papua New Guinea, itu kopi. Tapi dari Indonesia disebut Jawa. Sehingga ketika kita misalnya belajar komputer, dikatakan JavaScript itu, kenapa?
Karena ketika mereka mengembangkan program komputer itu, mereka semalam suntuk minum kopi terus Jawa, minum kopi Indonesia. Betul. Makanya disebutkan sebagai Jawa. Saking hebatnya, saking enaknya itu kopi. Aku tidak peminum kopi. Maksudnya bukan karena ada larangan dari dokter, bukan. Tapi memang I don't like coffee. Mungkin karena di rumah kami ya tidak ada kopi. Ya, ayahku juga tidak minum kopi, gitu ya. Jadi terbiasa. Cuman ada kawanku yang sangat fanatik. Kopi yang dia pesan di mana-mana itu harus dengan bubuknya. Kalau enggak, kalau yang Nescafe, Starbucks yang tidak ada residunya itu, tidak ada ampasnya, asor, dia pakai itu. Kadang-kadang sengaja dia minum ya, tinggal ampasnya di sini. Nah, ini boleh minum kopi gini. Ada ampas bibir. Aku susah ya hidup tanpa kopi. Kopi terus ya sampai sekarang? Iya, ya, tapi tidak batasi paling-paling 2 kali sehari. Tidak mau lebih banyak dari itu. Karena kopi itu adalah salah satu sumbangan bangsa Arab kepada umat manusia. Perkataan kahwa dalam bahasa Arab artinya kahwa, itu artinya kopi itu yang dipakai kemana-mana. Jadi ketika aku pertama kali pergi ke Austria, masuk ke ibu kota Wina, itu dipasang di mana-mana. Satu-satunya sumbangan Turki, karena mereka itu hampir dikalahkan Turki kan, satu-satunya sumbangan Turki kepada Austria adalah kopi. Karena Turki itu memperkenalkan kopi kepada Austria. Jadi kopi itu dianggap sebagai anggur, minuman anggur Muslim. Jadi bagi Muslim, kopi itu adalah sebagai minuman anggurnya. Nah, kenapa? Kopi ini pertamanya, ini menarik, bahwa kopi ini dulunya diminum oleh banyak Muslim, supaya mereka itu bisa tahan, bisa terus tadarus, baca Quran sampai tengah malam, sampai tidak mengantuk. Jadi dimanfaatkan untuk kepentingan beribadah juga di kalangan bangsa Arab. Jadi kan penemuan kopi itu katanya ketika seorang penggembala kambing, dia menggembala kambingnya, dia melihat ada salah seekor kambing itu kalau dia makan buah dari sebuah pohon itu, sebuah tanaman, itu bukan tanaman, barangkali liar ya, itu kambing itu nanti jadi bukan main bertenaga, lincah, menari ke sana kemari dibanding dengan kambing yang lain. Lalu dia perhatikan, oh dia rupanya makan buah kopi itu. Nah, jadi kopi itu memberi tenaga. Nah, sekarang para dokter mengatakan di Australia pun bahwa kopi itu bagus untuk jantung. Kalau saudara sayang kepada jantung saudara, saudara sayang kepada liver saudara, minumlah kopi. Tapi jangan pakai gula, kalau bisa jangan pakai gula. Jadi kopinya itu seperti itu. Nah, inilah minuman yang dianggap sebagai minuman yang punya banyak fungsi, selain kesehatan juga memberikan kesempatan orang untuk beribadah sampai jauh malam. Memang aku heran juga melihat aku dia. Kok orang suka kopi? I don't like the taste. Aku lebih banyak minum teh. Mungkin terpengaruh Inggris banget sih. Kena tea time sore hari. Iya. Nah, Inggris itu saking hebatnya tea, itu kan mesti minum mesti begini kan, jari kelingking mesti begini. Jadi itu gelas begini, jari kelingking mesti tidak boleh jari kelingking itu. Nah, sehingga dalam bahasa Inggris itu ada ciptaan all the tea in China. All the tea in China. Begitu bernilainya engkau, aku tidak akan rela menukar engkau dengan semua teh yang ada di Cina. Nah, itu bahasa Inggris itu. Jadi kalau kita mau kombur sedikit, barangkali mau agak obral sedikit kepada orang kita sayangi, kita katakan, kau, aku saking sayangi sama kau, tidak akan kupertukarkan kau bahkan dengan seluruh kop teh yang ada di Cina. Itu rayuan-rayuan kayak Soekarno itu. Tidak akan kuganti kau dengan 1 juta bidadari gitu. Wah. Atau Khairil Anwar bilang dengan cermin, dengan kaca pun aku tidak. Tapi heran belakangan ini kenapa sajak doa Khairil Anwar itu jadi begitu populer hari Kamis yang lalu. Ada ulang tahun sebuah organisasi masyarakat Indonesia di Melbourne. Jadi karena tidak bisa berkumpul, kita pakai Zoom. Jadi aku diundang untuk ikut baca puisi. Ada 8 orang baca puisi. Aku ketiga baca puisi. Aku sudah siapkan puisi, aku membandingkan antara Khairil Anwar dengan Amir Hamzah. Ada yang mendahului. Dia sudah baca Tuhan gitu. Wah, ini aku bilang gawat ini. Bagaimana? Jadi tapi sudah populer, sudah terlanjur. Jadi untuk bisa agak berbeda dengan dia, aku katakan begini.
saya akan membacakan puisi dari Khairil Anwar, doa, dan juga dengan Amir Hamzah. Karena puisi Khairil Anwar ini sudah dijadikan lagu oleh kumpulan harmoni dari Malaysia. Terpaksa aku nyanyikan sedikit. Tuhanku, saat terbangun, ku sebut namamu, biar susah sungguh. Mengingatmu penuh seluruh. Wah, jadi agak beda. Awalnya kita bisa nyanyi pun apa boleh buat lainnya supaya beda saja dari orang lain. Tapi kenapa belakangan ini jadi populer? Aku lihat di balik itu orang baca doa. Aku lihat di internet orang-orang membacakan Khairil Anwar bukan lagi Kerawang Bekasi. Tapi aku ini bukan binatang. Tapi kenapa doa? Apakah ada alasan orang kemudian tertarik dengan taubatnya Khairil Anwar? Aku rasa begini Bang, pada dasarnya sebenarnya bukan suatu yang baru. Selama ini orang sebelumnya, manusia ini, kita ini ya, dan kawan-kawanku itu. Kalau aku lihat sebenarnya mereka itu orang-orang yang sentimental. Ya, kawan-kawanku yang paling keras pun adalah orang yang sentimental. Abang yang bertualang begitu jauh keliling dunia. Aku yang melihat hidup sendiri begini. Kita belagak keras saja. Kita belagak gagah. Nah, inilah kayak kami. Topeng, padahal sebenarnya diri kita tuh rapuh. Kita tuh ringkih, rentan, kata orang. Dan kemudian rasanya kalau kita menampilkan perasaan kita tuh adalah manusia yang lemah. Kita nggak mau. Nah, orang kurang berani jujur pada dirinya sendiri. Bang, kenapa lahir saja mengenai Tuhan, memohon kepada Allah, kenapa? Kenapa? Karena itu adalah kebimbangan dari manusia. Manusia yang kuat, lupa dia berdoa. Orang tuh harus meminta pada saat dia lemah. Pada saat dia kuat, dia nggak minta, Bang. Dia lupa. Nah, jadi ini barangkali sekarang ini, nggak tahu ya, mudah-mudahan ini hanya hipotesa saja. Ketakutan kita pada COVID ini kan tinggi sekali. Ya. Tetapi ada orang bilang, tak apa-apa. Aku tak apa-apa. Nggak benar. Semua orang, siapapun dia, takut mati. Tidak ada orang yang berani mati. Itu berani mati itu hanya menguatkan diri. Ya bahkan Khairil Anwar bilang sekali berarti sudah itu mati. Tidak apa-apa lah mati, asal sekali itu berarti. Belum tentu juga. Penegoro itu, yang itu di Penegoro, betul. Jadi seperti ada seorang pahlawan Amerika, itu dia mengatakan, pahlawan Inggris kalau tidak salah, dia mengatakan, kesedihan aku adalah bahwa aku hanya punya satu nyawa untuk disumbangkan kepada nusa dan bangsa. Kalau jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan ilham seperti itu untuk mengatakan, my regret is I have only one life to offer my country. Ya, satu nyawa untuk disumbangkan kepada nusa dan bangsa. Nah, tapi seperti dikatakan waktu kita bicara dengan Profesor Edo, di situ dikatakan merdeka atau mati. Aku bilang itu diambil dari seorang pejuang Amerika, give me freedom or give me death. Tapi kita poles, merdeka atau mati, lebih enak kedengarnya merdeka atau mati daripada give me freedom or give me death. Ya, itu. Bang, ini kan cerita kita ini walaupun berjalan seperti kelihatan tidak ada arah, tapi banyak hal yang bisa diambil. Aku sendiri bisa mengambil beberapa hal bahwa memang sebenarnya kita manusia ini salah satunya adalah orang-orang yang rapuh, tetapi kita berlagak bisa teguh. Abang ada kira-kira mau disampaikan kepada kita punya pemirsa? Banyak kasih komentar juga nih mengenai Abang ini. Tidak, barangkali dalam keadaan seperti sekarang ini, kita tidak boleh cepat berputus asa, karena apa yang disebutkan sebagai COVID-19 ini merupakan, kalau mau dikatakan, agenda dari kehidupan kita yang percaya sebagai Muslim, kita percaya kepada Allah SWT. Allah mengatakan, kamu tetap akan dicoba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kamu akan terus diuji. Tapi juga Allah memberikan suatu harapan kepada kita. Dalam salah satu ayat yang disebutkan ayat Juz Amma, Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setelah kesulitan datanglah kemudahan. Dan itu diulangi 2 kali. Jadi jangan putus harapan. Sesungguhnya setelah kesulitan datanglah kemudahan. Setelah kesulitan
datanglah kemudahan. Mudah-mudahan demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di dalam bahasa Indonesianya, pelangi hanya muncul setelah hujan yang lebat. Hujan. Betul. Pelangi hanya muncul. Kalau orang Inggris bilang mesti ada average cloud, ada silver lining. Ya, sama. Oke, Bang. Thank you, Bang, ya. Kita jumpa lain waktu. Salam keluarga, jaga kesehatan. Salam, jaga diri baik-baik. Kalau nyebrang jalan hati-hati, jangan disenggol beca, nanti daya badan gitu. Daya badan. Oke, Bang. Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.